Hai guys, balik lagi bareng Admi di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia ya. Oke, seperti biasanya di sini gue akan menemani kalian semua dengan sebuah cerita film horor. Dan film horor kali ini berjudul Down a Dark Hole, rilisan tahun 2018. Sebuah film yang menceritakan sekelompok anak remaja wanita nakal. Ketika kedua orang tua sudah tidak bisa lagi membimbing mereka, dengan sangat terpaksa anak nakal-nakal ini dikirim ke sebuah asrama, semacam tempat bimbingan untuk merubah mereka menjadi lebih baik dan disiplin. Akan tetapi di asrama tersebut tersimpan sebuah misteri yang sangat mengerikan. Bahkan kita yang menontonnya pun tak pernah menduga kalau ini benar-benar terjadi dalam cerita film ini. Oke guys, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita filmnya. Catherine adalah seorang anak remaja yang mempunyai jiwa pemarah. Sekaligus dia juga adalah anak yang cukup nakal di sekolah. Sudah menjadi langganan Ginny sebagai ibunya dipanggil oleh pihak sekolahan karena kenakalan yang dibuat oleh Catherine. Ginny sendiri sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa kepada Catherine. Atas kelakuannya, terpaksa pihak dari sekolahan harus memberi skor selama beberapa waktu kepada Catherine. Namun pihak sekolahan tidak lepas dari tanggung jawabnya. Di sana ada Dr. Sinclair yang menyarankan kepada Catherine untuk ikut dalam sebuah akademi pelatihan. Dr. Sinclair menjelaskan di sana Catherine bisa melakukan banyak hal menakjubkan, sekaligus akan merubah kepribadian Catherine secara perlahan menjadi lebih baik lagi. Pembicaraan itu pun dilanjutkan di rumah antara Catherine, ibunya, bersama Deb sebagai ayah tiri. Karena diketahui kalau ayah kandung Catherine telah meninggal ketika Catherine masih kecil. Setelah pembicaraan yang cukup alot dan panjang, tapi pada akhirnya Catherine pun bersedia untuk mengikuti pelatihan tersebut. Catherine menyadari kalau memang dirinya susah untuk mengendalikan emosinya sendiri. Di keesokan pagi mereka pun langsung berangkat menuju ke asrama, tempat di mana Catherine akan melakukan bimbingan di sana. Sebuah tempat yang jauh dari perkotaan dan berada di daerah cukup terpencil. Sekedar informasi, walaupun Catherine adalah anak nakal, tapi Catherine sebenarnya adalah anak yang cukup berbakat dalam bermain musik. Setidaknya ada hal positif yang bisa dia banggakan. Sesampainya di sana, mereka cukup terkejut karena ternyata tempatnya adalah sebuah manor klasik yang sangat mewah. Masih tercium aroma klasik di dalam manor tersebut. Di sini mereka bertemu dengan pengelola manor itu yang bernama Madame Duret bersama asistennya Nyonya Olonsky. Madame Duret menyambut mereka dengan mengatakan selamat datang di Blackwood. Mereka diajak berkeliling sembari Madame Duret sedikit menjelaskan tempat ini. Semua benda-benda dan kelistrikan di sini masih menggunakan cara-cara terdahulu. Bisa dipastikan tidak ada teknologi modern di dalam manor ini. Madame mengantarkan Catherine ke kamar tempat dia akan tidur di sana. Tidak bisa dibohongi kalau kamarnya yang sangat bagus, disertai pemandangan dari luar yang sangat indah. Beberapa lama kemudian waktunya Catherine harus berpisah dengan kedua orang tua untuk sementara waktu. Ibunya berharap dan berdoa semoga Catherine betah dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Keputusan sudah dibuat dan kini Catherine mau tidak mau akan tinggal di sini. Semua terlihat normal-normal saja, walaupun di sini Nyonya Olonsky terlihat sangat dingin ketika melayani Catherine. Dan pada saat tengah malam ketika Catherine sedang tertidur lelap, dia terbangun karena mendengar seperti ada suara seseorang di ruangan sebelahnya. Catherine memanggil, namun tidak ada jawaban. Dia lalu mencoba bangun untuk melihat keadaan di sana. Dan saat dia akan kembali ke kasur, Catherine dikejutkan melihat dirinya sendiri ada di kasur itu. Tapi itu hanyalah sebuah mimpi saja. Di pagi hari anak-anak yang lain pun tiba. Dalam pelatihan tersebut ternyata tidak hanya Catherine seorang. Ada beberapa anak lainnya yang mempunyai permasalahan sama seperti Catherine. Mereka adalah Sierra, Veronica, Ashley, dan Izzy. Jadi total keseluruhan dalam akademi pelatihan itu ada 5 anak gadis termasuk Catherine. Seperti biasa mereka disambut oleh Madame Duret. Diketahui dan dijelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti pelatihan ini hanyalah orang-orang terpilih dan mempunyai bakat berbeda dari setiap orang-orangnya.
Tujuan dari pelatihan ini adalah Madame Duret akan menggali potensi bakat tersebut untuk bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi, selama mereka tinggal di sini, semuanya harus tunduk dalam aturan yang dibuat oleh Madame. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan ponsel. Dan mereka harus bisa disiplin. Madame berjanji kepada mereka semuanya, izinkan dia untuk membimbing mereka agar potensi itu menjadi luar biasa dan menjadikan mereka menjadi orang-orang spesial. Masing-masing dari mereka mempunyai bakat terpendam, guys. Catherine yang kita tahu mempunyai bakat dalam bermusik yaitu bermain piano. Sierra dengan seni lukisnya, Izzy dengan matematikanya, Ashley dengan sastra bahasanya. Satu-satunya orang yang tidak diketahui bakatnya apa adalah Veronica. Selain Veronica adalah orang yang sering mencari gara-gara kepada Catherine. Makan malam diselenggarakan bersama seluruh orang-orang yang tinggal di sana. Madame memperkenalkan kepada mereka guru-guru yang akan membimbing selama mereka tinggal di sini. Profesor Parley sebagai guru matematika, sastra yaitu Dr. Sinclair. Terakhir Jules sebagai instruktur musik. Dan kebetulan Jules ini adalah putra dari Madame Duret. Jamuan makan pada malam itu terasa sangat menyenangkan dan penuh kehangatan. Dan tibalah malam hari ketika semua orang sudah tertidur lelap. Lagi-lagi Catherine didatangi oleh sesosok arwah. Namun pada saat itu sesosok tersebut tidak mengganggu. Hanya saja Catherine belum sadar kalau dalam setiap malamnya ada yang selalu memperhatikan dirinya. Dalam setiap harinya mereka akan mempelajari beberapa mata pelajaran. Di antaranya sastra, melukis, matematika, dan bermusik. Singkat cerita, hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, satu persatu dari mereka sudah mulai menunjukkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya adalah Ashley. Dia yang mempunyai bakat di sastra, mampu membuat sebuah puisi yang menggetarkan Profesor Sinclair. Dari pengakuan Ashley kalau inspirasi itu seperti datang menghampiri dirinya. Lalu Izzy yang mempunyai potensi dalam pelajaran matematika. Dia pun sama membuat Profesor Parley terkagum. Izzy bisa dengan mudah menjawab soal yang diberikan oleh profesor. Dan Sierra yang mempunyai potensi dalam melukis. Walaupun dalam melukisnya Sierra terlihat aneh, namun dari hasil lukisannya membuat Madame Duret sangat terpukau. Pada suatu malam sesuatu terjadi. Terdengar suara Ashley berteriak di dalam kamarnya. Kamar itu terkunci dan terlihat Ashley menangis sembari tangannya terus melukis. Ashley seperti orang kerasukan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Catherine sempat melihat di pojokan kamar seperti ada sesosok lain. Namun saat lampu itu dinyalakan, di sana tidak ada siapapun. Seketika itu juga Ashley langsung tersadar kembali. Ashley ketakutan karena dia didatangi oleh seorang wanita bernama Elizabeth. Elizabeth lah yang memberikan kata-kata puisi itu kepada Ashley. Catherine percaya kalau ada sesosok lain di sini karena dia tadi sempat melihatnya. Tak lama terdengar ada suara orang mengetuk pintu. Semakin membuat mereka menjadi ketakutan. Mereka pun memilih untuk tidur bersama di kamar Ashley karena tidak berani jika harus tidur sendirian di dalam kamar. Disinilah mereka mulai berani untuk saling mengungkapkan. Ternyata tidak hanya Ashley, Izzy sendiri mengalami hal yang sama. Dia bermimpi didatangi oleh seseorang dan mengajarkan dia pelajaran matematika. Dan entah kenapa, walaupun hanya lewat mimpi, tapi Izzy bisa langsung dengan mudah untuk memahami pelajaran matematika itu seolah-olah dia benar-benar sudah sangat paham. Keanehan juga terjadi kepada Catherine. Dengan tiba-tiba, Catherine bisa memainkan piano dengan sangat indah. Dan anehnya, lagu yang dimainkan Catherine sebenarnya belum pernah ia mainkan sebelumnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa lagu tersebut. Jules yang mendengarnya memuji dan merasa kagum karena Catherine bisa belajar dengan sangat cepat. Catherine tidak merasa bangga, justru dia merasa ada yang aneh dalam dirinya. Pada suatu ketika, Catherine tak sengaja mendengar pembicaraan Jules dengan Madame Duret. Madame mengingatkan kepada Jules kalau mereka bukan sebagai guru di sini. Keberadaan Jules, Profesor Parley dan Profesor Sinclair hanyalah sebagai pemandu, memastikan agar bakat dari anak-anak gadis itu terus semakin berkembang.
Karena sebenarnya yang menjadikan anak-anak itu hebat bukan pelajaran yang mereka berikan. Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi perubahan sikap kepada Ashley dan juga Sierra. Mereka kini lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Madame Durrett memanggil Catherine untuk masuk ke kantornya karena Catherine mendapati telepon dari ibunya. Pembicaraan bersama ibunya disaksikan langsung oleh Madame Durrett. Tentu saja Catherine tidak terlalu terbuka dan ia hanya mengatakan baik-baik saja. Ibunya jangan terlalu khawatir dengan keadaan Catherine di sini. Namun, dia tidak sengaja melihat sebuah lukisan yang ada di belakang Madame Durrett, di mana di lukisan tersebut ada huruf TC, seperti sebuah inisial nama dari si pembuat lukisan. Dan dia ingat kalau tulisan TC itu juga ada di lukisan yang dibuat oleh Sierra. Catherine pamit meninggalkan ruangan Madame Durrett. Dia langsung menuju ke kamar Sierra. Dan di dalam kamar itu sudah berantakan dengan ada beberapa hasil lukisan yang dibuat oleh Sierra. Kecurigaan Catherine semakin yakin kalau ada yang tidak beres dengan semua ini ketika dia melihat dari lukisan itu ada tulisan TC. Sama seperti yang ada di lukisan di ruangan Madame Durrett. Sementara terlihat juga Sierra sudah mulai menjadi aneh. Catherine lalu mencoba untuk menyelidiki siapa inisial dari nama TC itu. Dan sampailah pada nama seorang pelukis ternama bernama Thomas Cole. Dan lukisan yang dibuat oleh Sierra mempunyai karakter yang sama seperti lukisannya Thomas Cole. Bahkan di lukisan Sierra juga ada tulisan TC. Dari buku sejarah dikatakan Thomas Cole meninggal pada tahun 1800-an. Dan pada saat itu dia masih berusia 46 tahun. Selain daripada itu, Ashley juga sempat menyinggung nama Elizabeth. Ashley mengatakan kalau puisinya ia dapatkan dari seorang wanita bernama Elizabeth yang mendatanginya. Elizabeth pun sama, dia meninggal pada tahun 1800-an di usianya yang ke-27 tahun. Lalu sekarang Catherine sendiri yang tiba-tiba bisa memainkan piano, lagu yang diciptakan oleh Wilhelm Kastler, yang entah tahun berapa lagu itu diciptakan. Veronica tidak sepenuhnya percaya atas apa yang disampaikan oleh Catherine. Dia malah menuduh kalau Catherine sudah gila karena menyangkut pautkan sesuatu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Catherine mengajar Veronica keluar ruangan. Namun di sana dia malah diperlihatkan oleh sesosok arwah gentayangan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tak lama Veronica muncul. Veronica akhirnya menyaksikan penampakan itu memang nyata adanya. Mereka berdua memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan memasuki ke salah satu ruangan yang sebelumnya ruangan ini sangat dilarang oleh Madame Durrett untuk dimasuki. Ruangan yang dimana banyak berkas-berkas tersimpan. Disinilah Catherine dan Veronica jadi tahu kalau ternyata mereka bukanlah orang pertama yang datang ke sini. Ada gadis-gadis lain juga yang pernah mengikuti bimbingan bersama Madame Durrett. Dan yang membuat mereka terkejut adalah keterangan dari berkas dikatakan kalau gadis-gadis itu semuanya berakhir dengan kematian. Lalu terdengar ada seseorang yang datang. Veronica menyuruh Catherine bersembunyi, sedangkan dia akan menyerahkan diri dan berpura-pura kalau Veronica hanya seorang diri. Dari sini sedikit demi sedikit mulai terungkap guys, kalau semua ini memang adalah rencana Madame Durrett. Madame sengaja menjadikan Veronica untuk ikut dalam pelatihan ini, karena dia hanya ingin memanfaatkan tubuh Vero untuk dirasuki oleh roh jahat. Ternyata selama ini Madame memelihara para roh jahat itu untuk tinggal di manor ini. Tak lama, para arwah gentayangan itu pun muncul. Tak ingin membuang waktu, Catherine langsung membangunkan yang lain untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ruangan yang berguncang hebat. Tapi pada kenyataannya, di sana tidak terjadi apa-apa. Di ruangan lain, Catherine mendengar ada suara seseorang yang memainkan piano. Dan kini ruangan itu sudah berubah. Catherine melihat seorang pria asing sedang memainkan piano. Pria tersebut tak lain adalah Wilhelm Kastler, seorang pianis yang terkenal pada tahun 1800-an. Catherine seperti dibawa ke masa lalu, di mana banyak orang-orang terdahulu berdatangan, hanya untuk berdansa menikmati permainan piano yang dimainkan oleh Catherine sekarang. Sekedar informasi, kalau mereka sebenarnya adalah para arwah gentayangan yang telah meninggal pada tahun 1800-an.
Dan kebanyakan yang datang semuanya adalah seorang seniman. Namun di antara para roh yang datang, tidak semuanya adalah seniman baik. Ada juga seniman buruk yang menjadi bagian dari setan. Di tengah para arwah berdatangan, di sana Catherine juga melihat kedatangan arwah ayahnya. Semua keadaan berubah kembali dan kini Catherine sudah berada di ruangan musik bersama Jules. Yang Jules tahu Catherine hanya datang dan langsung bermain piano. Mendengar piano yang dimainkan Catherine sangatlah indah, Jules merekamnya karena dengan ini Madame Broudet bisa mendapatkan sebuah musik yang sangat bagus. Jules sangat terpukau atas potensi musik yang dimiliki Catherine karena Catherine bisa menciptakan makarya yang sangat jenius. Catherine tidak peduli dan dia benar-benar sudah sangat muak atas perlakuan mereka semuanya. Dia berteriak meminta kepada Madame Broudet untuk mengembalikan teman-temannya yang hilang. Lalu di sini akhirnya semuanya terungkap guys, bahwa Madame Broudet memang memanfaatkan kelima gadis itu. Seperti cerita dari awal, masing-masing dari mereka mempunyai bakat yang terpendam. Catherine dengan piano, Izzy dengan matematika, Sierra dengan lukisan, dan Ashley dengan puisinya. Alasan kenapa mereka bisa dengan cepat menguasai dan bisa menjadi seperti orang ahli karena setiap dari mereka masing-masing sengaja dirasuki oleh arwah orang populer pada masa itu. Oke guys, agak sulit memang untuk menjelaskan ini. Tapi di sini Mimin akan berikan contoh. Misalkan kalian punya bakat bernyanyi, tapi skill dalam bernyanyi kalian masih kurang. Lalu roh Michael Jackson yang sudah mati dimasukkan ke dalam tubuh kalian. Otomatis skill bernyanyi Michael Jackson itu akan ada pada diri kalian. Dan selama roh Michael Jackson berada di dalam tubuh kalian, di sini Michael Jackson akan membuat karya baru lainnya yang mungkin saja belum sempat ia keluarkan karena dia sudah meninggal terlebih dulu. Semoga sampai di sini ngerti ya guys. Lalu apa keuntungan Madame Broudet melakukan ini kepada mereka? Jelas Madame Broudet akan mendapatkan hasil makarya terbaik dari orang terkenal tersebut dan dijual kembali pada masa sekarang. Namun sekarang untuk mengembalikan para arwah gentengan itu cukup sulit. Jules sebenarnya tidak tahu apa-apa soal rencana jahat yang dilakukan oleh ibunya. Mencoba untuk menjelaskan kepada Catherine. Lalu terdengar teriakan Ashley dari kamar. Keadaan sudah sangat kacau, terlihat Ashley terluka oleh sayatan beling. Catherine mencoba masuk ke dalam kantor Madame Broudet untuk mencari handphone agar dia bisa menghubungi ambulan dan pihak dari kepolisian. Namun tak jauh dia pergi, terdengar kembali seperti ada yang terjatuh dari lantai atas. Mereka melihatnya dari jendela dan ternyata itu adalah Ashley yang terjatuh. Catherine akan mencari handphone sedangkan Jules akan mengurus Ashley. Untung saja handphonenya masih bisa digunakan. Catherine kembali ke kamar untuk mencari teman-teman yang lain. Ternyata semua rencana ini hanya diketahui oleh Madame Broudet saja. Sedangkan Profesor Sinclair sendiri tidak tahu jika perbuatan ini akan menimbulkan korban jiwa. Nyonya Olinsky yang memang adalah tangan kanan Madame langsung membawa Catherine masuk ke dalam sebuah ruangan terkunci. Tak diduga, di ruangan itu justru Catherine menemukan Veronica yang disekap di sana. Tapi Veronica yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Lalu terlihat banyak arwah lainnya yang berdatangan. Catherine diserang oleh Veronica, namun dia masih berhasil mengadangnya. Dan tak sengaja lilin itu membakar sebuah kain. Selain itu Catherine juga mencoba menyadarkan Veronica, meminta Vero untuk melawan roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Dia berhasil menyadarkan Vero dan membawanya pergi dari sana. Di ruangan lain, mereka bertemu dengan Izzy. Tapi di sini Izzy sudah terpengaruhi oleh arwah jahat yang mempengaruhi dirinya. Dia lebih memilih masuk ke dalam kobaran api itu. Api kini sudah semakin membesar dan mulai membakar sebagian manor tersebut. Profesor Sinclair yang menghadang Nyonya Olinsky dan menyelamatkan Jules. Mereka harus segera keluar dari sana sebelum semuanya runtuh terbakar api. Sementara di lain tempat, Madame Broudet masih berusaha untuk menyelamatkan hasil karya-karya itu. Terlihat juga para arwah itu sudah mulai berkeliaran menampakkan diri. Dan di sana Catherine melihat ada arwah ayahnya. Arwah ayahnya yang mengantarkan Catherine dan yang lainnya untuk keluar dari sana. Mereka terpisah karena Catherine terjebak oleh puing reruntuhan yang terbakar.
Terlihat Madame Rudet tewas karena dia tertimpa oleh leruntuhan. Jules tak sempat untuk menolongnya, dan akhirnya Jules sendiri lebih memilih untuk mengakhiri hidup bersama ibunya. Lalu mendorong Catherine agar dia selamat dari sana. Catherine sempat jatuh pingsan, namun arwah ayahnya lah yang menyelamatkan Catherine dari sana, hingga dia pun berhasil keluar dari kobaran api itu. Dari semua orang di sana yang selamat, hanya Veronica bersama Catherine. Sementara yang lainnya terbakar bersama manor terkutuk itu. Lalu di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa dipahami ya guys. Harap maklum jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Dan semoga saja apa yang Mimin sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.